kalian semuanya. Perkenalkan, nama saya Angelina Merici Edo, biasa dipanggil dengan Ecik. Saya dari kelas 12 IPS 2, dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas ulangan matematika saya. Dan saya harap semoga teman-teman bisa menyimak video ini dengan secara seksama. Oke, jadi sekarang kita ke video penjelasan. Oke, yang pertama kita masuk ke soal yang nomor 1, yaitu pertanyaannya, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 10 akar 6 cm. Tentukan jarak dari titik C ke E. Maka di situ digambar, saya sudah menggambar kubusnya. Dan sebelum kita menentukan jarak dari titik C ke E, yang pastinya yang pertama kita harus mengetahui nilai dari AC. Maka berbentuklah segitiga seperti itu, yaitu ada titik C, titik A, dan juga titik B. Yang pertama kita mencari titik AC, garis A ke C. Jadi kita menggunakan rumus teorema Pythagoras, maka AC-nya sama dengan akar AB kuadrat ditambah CB kuadrat, yaitu AB-nya 10 akar 6 kuadrat ditambah juga 10 akar 6 kuadrat, maka menghasilkan akar 600 ditambah 600. 600 ditambah 600 hasilnya 1200, berarti akar dari 1200 sama dengan, bisa juga disebut dengan 400 dikali 3. 400 diakarkan menjadi hasilnya 20 dan 3 tidak bisa diakarkan, maka kita tulis di situ 20 akar 3. Selanjutnya, karena kita sudah mendapatkan nilai AC, maka kita akan mencari lagi nilai dari EC dengan membentuk segitiga seperti yang sudah digambarkan. AC-nya tadi sudah diketahui yaitu 20 akar 3, begitu pula dengan AE sudah diketahui nilainya yaitu 10 akar 6, dan di sini nilai yang belum diketahui yaitu nilai E ke C. Maka di sini kita akan mencari nilai dari E ke C, yaitu dengan menggunakan rumus teorema Pythagoras dengan akar AC kuadrat ditambah AE kuadrat. AC-nya 20 akar 3 kuadrat ditambah AE-nya 10 akar 6 kuadrat, maka menghasilkan akar 1200 ditambah 600. 1200 ditambah 600 hasilnya akar 1800. 1800 ini teman-teman kita juga bisa perkecilkan dengan 900 dikali 2. 900 ini jika diakarkan menghasilkan 30 dan 2 tidak bisa diakarkan, maka hasil akhirnya itu 30 akar 2. Jadi teman-teman, jarak dari titik C ke E yaitu nilainya adalah 30 akar 2. Oke teman-teman, jadi sekarang kita masuk ke soal yang kedua, yaitu pertanyaannya, diketahui limas beraturan T, A, B, C, D dengan panjang rusuk AB sama dengan 5 cm dan TA-nya 10 cm. Tentukan jarak titik A ke TC dan jarak titik C ke garis TB. Oke, jadi yang pertama kita akan mencari jarak titik A ke TC. Jadi teman-teman, untuk menentukan panjangnya, kita cari dulu bidang mana yang melalui titik A dan garis TC yaitu bidang TAC. Maka seperti digambar, kita akan mengeluarkan segitiga A, B, dan juga C. Di situ kita tidak mengetahui nilai AC-nya, melainkan kita harus mencarinya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus teorema Pythagoras, yaitu kita mendapatkan nilai dari AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB-nya 5 dan BC-nya juga 5. Maka akar dari 5 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 sama dengan akar dari 25 ditambah 25. 25 ditambah 25 sama dengan 50. Dan akar dari 50 ini juga kita juga bisa sebutkan dengan akar dari 25 dikali 2. Akar dari 25 yaitu 5, sedangkan 2 tidak bisa diakarkan, maka kita akan tetap menulis 5 akar 2. Oke baik teman-teman, jadi yang kedua kita akan mencari jarak titik C ke garis TC. Jadi limas persegi TABCD dengan ukuran yang pertama yaitu AB sama dengan BC sama dengan DC dan DC sama dengan AD. Maka nilai dari semuanya itu 5 cm. Begitu pula dengan yang kedua yaitu TA sama dengan TB sama dengan TC sama dengan TD. Nilainya semuanya yaitu 10 cm. Jadi teman-teman, ketika kita ingin mencari titik C ke garis TC, maka yang pertama kita harus mengetahui dulu
garis BD dengan membentuk segitiga seperti yang sudah digambarkan. Karena nilai dari DB-nya belum diketahui, maka kita akan mencari menggunakan rumus teorema Pythagoras. Berarti BD sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah AD kuadrat. Maka AB-nya 5, begitu pula dengan AD-nya 5, maka akar dari 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan 25 ditambah 5, yaitu akar 50. Akar 50 bisa juga disebut dengan akar 25 dikali 2. Akar 25 hasilnya 5 dan 2 tidak bisa diakarkan, maka hasilnya akan tetap menghasilkan bilangan itu sendiri, yaitu jadinya 5 akar 2. Oke, baik teman-teman, karena kita sudah mendapatkan nilai dari BD-nya, maka selanjutnya kita akan mencari nilai dari BO. Jadi titik pertengahan antara garis BD yaitu adalah titik O. Kita namai titik itu dengan titik O. Berarti yang pertama kita cari dulu nilai dari BO-nya. Berarti BO sama dengan setengah dari BD. Sama dengan setengah dikali 5 akar 2. Karena kita sudah mendapatkan nilai BD-nya tadi yaitu 5 akar 2. Berarti kita masukkan nilainya 5 akar 2. Berarti setengah dikali 5 akar 2 hasilnya sama dengan 5/2 akar 2. Oke teman-teman, karena kita sudah mendapatkan nilai BO-nya, maka kita bisa mencari nilai dari TO, yaitu menggunakan rumus teorema Pythagoras dengan akar TB kuadrat dikurangi BO kuadrat. TB-nya tadi 10 dan BO-nya yaitu tadi 5/2 akar 2. Berarti dapat kita masukkan nilainya yaitu 10 akar 2 dikurangi 5/2 akar 2 dipangkatkan dengan 2. Maka 10 kali 10 100 dan 5/2 akar 2 dipangkatkan dengan 2 yaitu 50/4. Jadi teman-teman, 100 ini dan 50/4 ini kita samakan penyebutnya dengan 4. Berarti hasilnya 100/4 dikurangi 50/4. Maka hasilnya 50/4. Dari 50/4 ini teman-teman, kita cari bilangan berapa yang kalau dikalikan akan menghasilkan nilai 50, yaitu 25 dikali 2. Maka di bawah ada penulisan akar 25/4 dikali 2. Akar 25 ini kita bisa kecilkan dengan 5 dan 2 tidak bisa diakarkan, maka kita akan tetap menulis bilangan itu sendiri, yaitu dihasilkanlah bilangan 5/2 akar 2. Oke, jadi dengan kesamaan luas segitiga TBD, maka akan membentuk rumus setengah dikali TD dikali T sama dengan setengah dikali BD dikali TO. Karena dari ruas kiri dan ruas kanan memiliki nilai yang sama yaitu setengah, maka kita akan mencoret kedua bilangan tersebut. Maka tersisalah TD dikali T sama dengan BD dikali TO. Karena di sini kita ingin mencari nilai T, maka kita pindahkan ruas T-nya ke ruas kiri, yaitu T sama dengan BD dikali TO dibagi dengan TD. Maka T-nya sama dengan BD-nya tadi 5 akar 2 dan juga TO-nya tadi 5/2 akar 2 dan TD-nya sama dengan 10. Maka 5 akar 2 dikali 5/2 akar 2 dibagi 10. Maka hasilnya 25/2 akar 4 dibagi 10. Oke, jadi akar 4 ini kita bisa mendapatkan hasil 2, berarti 25/2 dikali 2/10. Karena 2 dan 2-nya merupakan nilai yang sama, maka kita akan mencoret kedua bilangan tersebut, maka tersisalah 25 dibagi 10. 25/10 ini teman-teman kita bisa kecilkan dengan angka 5, yaitu 25 dibagi 5 hasilnya 5 dan 10 dibagi 5 hasilnya 2. Jadi jarak dari titik C ke garis TC yaitu 5/2. Oke, jadi sekarang kita masuk soal yang terakhir, yaitu soal yang ketiga yang ditanyakan jarak titik C ke bidang AEFA. Itu merupakan soal yang pertama, dan soal yang kedua yaitu jarak titik E ke bidang AEFA. Maka yang pertama kita mencarikan yang A, yaitu jarak titik C ke bidang AEFA. Jadi teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa luas permukaan kubus dirumuskan dengan 6R kuadrat. Jadi tadi kan luasnya 216, berarti kita masukkan nilainya 216 sama dengan 6 dikali R kuadrat. R kuadrat kan belum diketahui nilainya, berarti kita cari
R kuadrat sama dengan 216 dibagi 6. 216 dibagi 6 ini hasilnya akar 36. Dan akar dari 36 yaitu bilangan 6. Jadi jarak titik C ke bidang AFA yaitu nilainya 6. Yang kedua kita cari jarak titik C ke bidang AFA. Ini nilainya sama dengan jarak titik C ke bidang AFA, yaitu sama nilainya dengan 6. Jadi jarak dari titik C ke bidang AFA dan juga jarak dari titik E ke bidang AFA merupakan 6. Oke teman-teman, jadi itu saja hasil presentasi dari saya. Saya harap semoga apa yang telah saya jelaskan teman-teman bisa mengerti dengan baik. Dan thank you for watching guys. Bye-bye.